Kontra Udinese, Augusto gantikan Bastoni dan Correa berduet dengan Thuram. Simone Inzaghi harus menghadapi laga Serie A melawan Udinese dengan beberapa absensi penting dalam skuad Inter. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni, Piotr Zielinski, Denzel Dumfries, dan Lautaro Martinez dipastikan absen dalam pertandingan ini. Dalam formasi 3-5-2 yang dipersiapkan Inzaghi, Joaquin Correa diprediksi akan menjadi starter mendampingi Marcus Thuram di lini depan, mengungguli Marco Arnautovic dan Mehdi Taremi. Sementara itu, Stefan De Vrij dan Nikola Zalewski diperkirakan akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di lini belakang, Carlos Augusto akan dipercaya untuk berduet dengan Benjamin Pavard dan Francesco Acerbi. Matteo Darmian dan Federico Di Marco akan menempati posisi sebagai bek sayap sejak menit pertama. Di lini tengah, trio andalan Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan akan tetap menjadi pilihan utama untuk menjaga keseimbangan tim. Dengan kondisi ini, Inter diharapkan untuk bisa meraih kemenangan meskipun kehilangan beberapa pemain kunci. Jika ada yang bersedia menyanggupi permintaan 30 juta euro, Inter siap lepas Christian Aslani. Masa depan Christian Aslani di Inter masih belum jelas menjelang bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri mematok harga sekitar 30 juta euro jika ada klub yang ingin membelinya. Menurut laporan dari Finternews, Aslani sendiri tidak ingin meninggalkan Inter, tetapi jika ada tawaran yang tepat, situasinya bisa berubah. Aslani kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Ia bukan pilihan utama dalam skuad Inter, dan Calhanoglu menjadi pemain yang sulit untuk tergeser. Namun, dalam beberapa kesempatan, Aslani mulai menunjukkan potensinya dan perlahan mendapatkan kepercayaan dari Simone Inzaghi. Gelandang asal Albania itu juga memiliki tekad kuat untuk bertahan di Inter dan menjadi penerus Calhanoglu di masa depan. Saat ini, Aslani tidak masuk daftar jual Inter, tetapi ia juga tidak dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan. Segala kemungkinan masih terbuka, terutama jika ada klub yang bersedia membayar 30 juta euro sesuai dengan harga yang ditetapkan Inter. Beberapa klub dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, baik dari Serie A maupun Liga luar Italia. Salah satu klub yang baru-baru ini dikabarkan ingin merekrutnya adalah West Ham United dari Premier League. Kini, semuanya bergantung pada apakah ada tawaran konkret yang masuk, serta keputusan akhir dari Inter dan Aslani sendiri. Alessandro Florenzi wajarkan Milan mendapat banyak kritik di musim ini. Alessandro Florenzi menilai wajar AC Milan mendapat banyak kritik di musim ini, namun dia juga mengungkap metode untuk menenangkan skuad rossoneri. Sejak mengalami cedera ligamen anterior cruciatum, ACL, di lututnya pada musim panas lalu, Alessandro Florenzi masih belum mendapat kesempatan bermain sama sekali di musim ini, baik di bawah Paulo Fonseca maupun Sergio Conceição. Namun bisa baru-baru ini dia kembali ke skuad. Tidak hanya sekedar untuk jadi pemain cadangan, dia juga disimpan di bangku cadangan karena kontribusinya terhadap suasana ruang ganti sebagai salah satu pemimpin bagi pemain lainnya. Hal ini terungkap dalam sesi wawancara bersama Sky Sport Italia, di mana pemain 34 tahun tersebut menjelaskan perannya untuk menjaga mentalitas tim dari banyaknya kritik yang dilemparkan kepada tim rossoneri. Saya percaya Milan, saya mengenal para pemainnya dan menganggap mereka sangat kuat. Kita harus menutup telinga dan tidak mendengarkan. Wajar jika semua orang membicarakan kita, mengingat kita tidak dalam kondisi yang baik, ujar Florenzi. Mereka harus bungkam selama 4 tahun dan mendapat dukungan, jadi sekarang semua orang ingin mengkritik, mengingat kita berada di posisi ke-9. Ini bukan hal baru bagi saya, tetapi mungkin bagi yang lain. Kami harus memberi segalanya, meninggalkan lapangan tanpa penyesalan. Kami butuh beberapa faktor untuk menang, termasuk tim yang bersatu dan berkualitas, tetapi menurut saya tim ini punya kualitas lebih dari tim yang meraih Scudetto. Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan, dua pemain yang terpaksa terus bermain. Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan dipaksa bermain tanpa banyak istirahat untuk Inter akibat jadwal pertandingan yang padat. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Nerazzurri menghadapi situasi sulit karena kurangnya pelapis yang memadai untuk kedua gelandang tersebut. Inter baru saja kembali dari jeda internasional, tetapi mereka langsung dihadapkan dengan jadwal berat. Dimulai dengan laga Serie A melawan Udinese pada hari Minggu, Inter kemudian harus menghadapi AC Milan di semifinal Coppa Italia pada Rabu depan. Selain itu, mereka juga harus bersiap menghadapi Bayern Munich di perempat final Liga Champions dalam 2 leg.
Pelatih Simone Inzaghi tentu ingin melakukan rotasi sebaik mungkin untuk mengatasi jadwal yang padat. Namun, untuk beberapa pemain, termasuk Calhanoglu dan Mkhitaryan, tidak banyak pilihan lain yang tersedia. Di lini tengah, Nicolo Barella sebenarnya juga menjadi bagian penting dari trio gelandang Inter. Akan tetapi, Davide Frattesi tersedia sebagai opsi untuk memberikan Barella waktu istirahat jika diperlukan. Untuk Calhanoglu, cadangan utamanya adalah Christian Aslani. Namun, Aslani tidak bisa dimainkan dalam pertandingan melawan AC Milan dan Bayern Munchen karena skorsing. Dengan kondisi ini, Calhanoglu harus terus bermain tanpa banyak waktu istirahat. Sementara itu, Mkhitaryan sebenarnya memiliki pelapis di diri Piotr Zielinski. Namun, gelandang asal Polandia tersebut saat ini mengalami cedera betis dan diperkirakan akan absen selama beberapa pekan ke depan. Dengan kondisi ini, Inzaghi harus mengandalkan Calhanoglu dan Mkhitaryan di hampir setiap pertandingan, yang tentunya menjadi tantangan besar bagi Inter dalam menjaga kebugaran pemain di momen krusial musim ini. Tiga klub sudah mengantre menginginkan tanda tangan Joaquin Correa. Internacional, Estudiantes, dan Sevilla bersaing untuk merekrut penyerang Inter Milan, Joaquin Correa, yang akan habis kontraknya pada musim panas ini. Menurut laporan dari Tuttosport, Correa saat ini masih memiliki kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2024. Pemain asal Argentina itu awalnya diperkirakan akan meninggalkan Nerazzurri pada musim panas lalu setelah menjalani masa peminjaman yang kurang sukses di Marseille. Namun, ia akhirnya tetap bertahan di klub. Musim ini, Correa lebih sering menjadi pemain cadangan di bawah asuhan Simone Inzaghi, meskipun ia masih mendapat beberapa kesempatan bermain, termasuk beberapa kali menjadi starter di Serie A. Bahkan, ia dikabarkan menjadi kandidat utama untuk tampil sejak awal saat Inter menghadapi Udinese akhir pekan ini. Setelah musim ini berakhir, perjalanan Correa bersama Inter dipastikan akan selesai. Kini, muncul pertanyaan mengenai destinasi berikutnya bagi pemain berusia 30 tahun tersebut. Sumber ini melaporkan bahwa ada beberapa klub yang tertarik merekrut Correa. Salah satu opsinya adalah kembali ke Amerika Selatan, dengan internasional dari Brasil serta klub Argentina, Estudiantes, menunjukkan minat terhadapnya. Namun, jika Correa lebih memilih untuk tetap bermain di Eropa, mantan klubnya, Sevilla, juga dilaporkan tertarik untuk memboyongnya kembali ke Spanyol. Keputusan akhir akan bergantung pada preferensi sang pemain serta tawaran terbaik yang ia terima dalam beberapa bulan ke depan. Juventus hadapi beban finansial usai pecat Thiago Motta. Exor, perusahaan induk yang memiliki Juventus, akan menyediakan peningkatan modal sebesar 15 juta euro untuk menutupi biaya pemecatan Thiago Motta dan pengangkatan Igor Tudor sebagai pelatih baru. Jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga 110 juta euro, tergantung pada keputusan Dewan Direksi. Thiago Motta diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala Juventus pada akhir pekan lalu dan langsung digantikan oleh mantan pelatih Lazio, Igor Tudor pada hari yang sama. Namun, pemecatan ini membawa konsekuensi finansial yang cukup besar bagi Bianconeri. Motta sebenarnya baru menjalani tahun pertamanya melatih Bianconeri, di mana kontrak masih berlaku hingga musim panas 2027. Dengan gaji 5 juta euro per musim, ditambah kompensasi bagi staf kepelatihannya, Juventus harus membayar sekitar 15 juta euro untuk menyelesaikan pemutusan kontrak mereka. Jumlah ini membuat manajemen klub sempat mempertimbangkan untuk mempertahankan Motta lebih lama, setidaknya hingga pertandingan melawan Genoa di laga lanjutan Serie A. Namun, keputusan akhirnya tetap diambil, meskipun laporan keuangan ada tambahan beban 15 juta euro ini. Juventus kini menghadapi tantangan untuk menyesuaikan anggaran mereka, terutama dalam menghadapi musim panas yang penuh dengan dinamika transfer dan persiapan musim depan di bawah kepemimpinan Tudor atau pelatih lain.